Apa kabar kalian para tetua alurmu? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rizkinya. Amin. Yuk, langsung ke ceritanya. Kaisar dari para dewa. Lalu dia pergi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Xiao Fan tidak membunuhnya. Jika tidak, Ratu Monster Iblis akan terluka lebih parah. Waktu berlalu cepat. 3 hari berlalu, Xiao Fan bersenang-senang di kota barat laut tanpa tekanan apapun. Hal ini secara bertahap membuat Zhao Yanfu yang awalnya khawatir, menjadi tenang. Zhao Yanfu dan Ciyue Lianxiang memiliki hubungan yang baik. Xiao Fan merenung diam-diam dan menunggu masalah di Provinsi Yuming diselesaikan, lalu dia akan pergi bersama kedua gadis itu dan Lier. Kembali ke Provinsi Wuhuang, Nangong Lingxuan, Long Chaiwei, Hurui dan lainnya juga dibawa pergi agar keluarga tersebut dapat bersatu kembali. Meskipun berbahaya untuk melakukan hal itu hanya masalah waktu. Itu adalah pisau jika dia memotongnya lebih awal atau lambat. Ayah, apakah ayah takut? Lier berlari ke kaki Xiao Fan dan bertanya. Apa yang ditakutkan? Xiao Fan terkejut. Mungkinkah putranya bisa membaca pikiran? Akhir-akhir ini aku terus mendengar orang-orang membicarakan tentang bagaimana Ratu Monster Iblis akan meminta bala bantuan, dan ayah mungkin tidak akan mampu mengalahkannya, kata Lier. Xiao Fan dan yang lainnya telah tinggal di rumah tuan kota di kota barat laut beberapa hari ini. Tentang Ratu Monster Iblis yang meminta bala bantuan. Tentu saja semua orang di kota barat laut tahu tentang ini. Ratu Monster Iblis sudah sangat kuat. Seberapa kuat bala bantuan yang dimintanya? Hehehe, ayah tidak takut, ayah khawatir mereka akan takut, kata Xiao Fan dengan gembira. Lier mengangguk dan berlari ke halaman untuk berlatih tinju lagi. Dia hanya seorang fanatik seni bela diri, terutama setelah melihat kekuatan Xiao Fan. Anak laki-laki itu menjadi semakin bersemangat untuk berlatih. Untungnya anak-anak orang lain senang berlatih, dan orang tua mereka pun senang hingga mereka tidak dapat menahan diri. Tapi Xiao Fan dia merasa sedih. Aku tidak tahu di mana aku bisa mendapatkan batu roh itu. Dia tidak bisa begitu saja merampok istana Tianshan, bukan? Tetapi istana Tianshan tidak berfungsi, tapi pavilion Tiangang berfungsi. Ya, semua bisnis besar pasti akan kaya. Xiao Fan mengangguk diam-diam. Tiba-tiba aura mengerikan terdengar datang dari luar kota barat laut. Xiao Fan mengerutkan kening dan menatapnya, lalu dia tersenyum. Ratu Monster Iblis telah tiba dan ia membawa bala bantuan, leluhur Kilin. Xiao Fan sedang dalam suasana hati yang baik. Dia perlahan bergerak dan terbang menuju barat laut kota. Barat laut di luar kota. Ratu Monster Iblis dan leluhur Kilin baru saja menerobos kehampaan dan datang ke sini. Qizu baru saja tiba di Provinsi Yuming belum lama ini. Senior Qi, saya akan menantang orang ini sekarang, kata Ratu Monster Iblis dengan hormat. Baiklah, cepatlah, kalau tidak berhasil, hancurkan saja kota ini. Aku jengkel melihat manusia. Qizu berkata dengan suara yang dalam, penuh dengan niat membunuh. Sejak dia menderita kekalahan di tangan Xiao Fan, dia sekarang membenci ras manusia. Ya. Ratu Monster Iblis setuju, dia juga sangat terkejut dalam hatinya, mengapa Qizu begitu membenci umat manusia sekarang. Tapi itu baik untuknya. Qizu pasti akan segera membunuh Xiao Fan dan menekannya. Di luar kota barat laut para pemimpin iblis semuanya melihat sosok Ratu Monster Iblis dan Kilin. Lihat ini bala bantuan Ratu Monster Iblis. Kuat sekali auranya, mengerikan. Dia jauh lebih kuat dari Ratu Iblis. Hahaha, Xiao Fan sudah mati kali ini. Pelankan suaramu, kau akan mati. Qizu dan Ratu Monster Iblis mengabaikan iblis-iblis kuat ini. Ratu Monster Iblis melangkah maju berteriak, Xiao Fan, keluar dan mati. Qizu, Xiao Fan, apa-apaan ini? Bukankah dia menantu keluarga Zhao di Provinsi Yuming? Kenapa Xiao Fan? Hahaha, aku datang. Xiao Fan tertawa terbahak-bahak, dan sesaat kemudian sosoknya muncul di luar kota barat laut, menatap Ratu Monster Iblis dan leluhur Kilin dari kejauhan. Setelah melihat bahwa orang ini benar-benar Xiao Fan, ekspresi Qizu berubah drastis. Oh sial,
dia dan Xiao Fan sempat bertengkar sebentar. Dia bukan tandingan Xiao Fan yang terluka parah saat itu. Akibatnya, ini Xiao Fan hari ini, senior Qizu tiba, dan itulah hari di mana kau akan mati. Mengapa kau tidak berlutut dan bersujud? Ratu monster iblis meraung keras, merasa sangat percaya diri. Tapi tiba-tiba, dia merasa seperti sedang ditatap dengan tatapan penuh kebencian. Ini, Ratu monster iblis menoleh ke belakang. Orang yang memiliki tatapan penuh kebencian di matanya adalah Qizu. Dia menggertakkan giginya. Hahaha Xiaoqi, lama tak berjumpa, terakhir kali kita berimbang, tapi hari ini kita akan bertarung sampai mati. Apakah dia sakit? Bisakah dia mengalahkan Xiao Fan? Tidak ada gunanya meminta bantuan lagi. Tuan Qi, Ratu monster iblis bertanya dengan suara rendah, merasa agak bersalah, dan semakin merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa wajah Qizu terlihat sangat jelek? Di samping itu, apa maksud Xiao Fan dengan perkataannya barusan? Mengapa harus mendengarkan nada bicaranya? Sepertinya dia pernah bertarung dengan Qizu sebelumnya. Ini Ratu monster iblis merasa kepalanya kacau, pikiran-pikiran buruk yang sebelumnya ditepisnya muncul lagi. Aku kamu, kenapa kamu tidak memberitahuku kalau orang yang akan kita hadapi adalah dia? Qizu berkata dengan suara berat dan wajah dingin. Ini aku Raja Iblis, bingung harus berkata apa. Dia terdiam sesaat dan tidak tahu harus menjawab apa. Hahaha Xiaoqi, ayo, kita bertarung lagi. Xiao Fan terus meraung, dan bayangan burung Phoenix muncul di belakangnya, dengan awan Phoenix bermekaran di seluruh langit. Pada saat ini, manusia yang tak terhitung jumlahnya muncul di kota barat laut. Zhao Yanfu dan Ciyue Lianxiang juga membawa Lier keluar. Banyak orang khawatir pada awalnya. Tapi melihat Qizu dan setelah Xiao Fan memanggil pihak lain Xiaoqi, entah bagaimana, tak seorang pun dari mereka yang khawatir lagi. Hal yang sama berlaku untuk iblis di bawah. Entah kenapa mereka merasa tidak ada harapan. Ratu monster iblis memanggil seonggok sampah. Itu Xiao Fan, ini salah paham. Aku tidak ingin menjadi musuhmu. Qizu berkata dengan suara berat, menyerah bahkan sebelum mereka mulai bertarung. Lebih baik menyerah atas inisiatif sendiri daripada menyerah setelah dipukuli, bukan? Hehehe, kalau begitu kenapa kau tidak tinggal di provinsi Tianshan saja daripada pergi ke provinsi Yuming? Tanya Xiao Fa dengan nada dingin. Terkejut aku datang untuk menemui Ratu Monster Iblis. Sekarang setelah melihatnya, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Selamat tinggal, kata Qizu tergesa-gesa. Setelah berkata demikian, dia hendak merobek kekosongan dan melarikan diri. Ratu Monster Iblis tercengang, ini akan lebih baik kalau dia menyerahkan diri. Sungguh memalukan. Tunggu, Xiao Fan mendengus dingin, pedang spiritual langit dan bumi muncul di tangan kanannya dan dia menebasnya. Energi pedang hitam yang mengerikan membelah kehampaan, menghentikan kepergian Qizu. Kamu apa maksudmu? Aku bilang, ini salah paham. Qizu berkata dengan dingin. Untungnya ini bukan Tianshan, kalau tidak, saya akan kehilangan muka. Hahaha, kau tidak tahu. Akulah yang memegang kendali di provinsi Yuming sekarang. Ketiga ras bersatu. Akulah raja di sini, ini kau bisa datang ke wilayahku jika kau mau, dan kau akan menjadi milikku, boleh pergi kalau kau mau. Ayo, sudahkah kau meminta izin padaku? Xiao Fan mulai bertindak tidak masuk akal. Kamu, tidak ada hal seperti itu di Kyushu. Qizu hampir menjadi gila. Apakah Xiao Fan mencari masalah dan tidak membiarkannya pergi? Dan seluruh provinsi Yuming adalah miliknya. Hehehe, akulah yang memiliki keputusan akhir di provinsi Yuming. Jika aku berkata ya, maka aku akan melakukannya. Xiao Fan berkata dengan dingin, jika kamu tidak menerimanya, maka lawanlah aku. Jika kamu menang maka kamu bisa pergi. Kau apa yang kau inginkan? Qizu geram pada binatang kecil dari ras manusia ini. Hehehe, kamu boleh datang ke wilayahku, tapi kamu harus memberiku batu roh. Berikan batu roh.
Benar sekali, berikan batu roh sebagai kompensasi untuk korban, kau mengerti, kata Xiao Fan dengan nada dingin. Korban, belum lagi Qizu, Ratu Monster Iblis dan semua orang di dekatnya tercengang. Kapan dia mendengar tentang ini? Korban, berapa banyak yang kamu inginkan? Qizu bertanya dengan suara yang dalam. Dia berencana menghabiskan uang untuk menghindari bencana dan menganggap dirinya tidak beruntung. Hehehe, karena kita sudah saling kenal lama, berikan aku 5 triliun batu roh kelas atas dan lupakan masalah ini. Berapa? 5 triliun batu roh kelas atas. Qizu, Ratu Monster Iblis, orang di sekitar, mata Qizu hampir jatuh ke tanah. Apakah Xiao Fan menjadi gila karena kemiskinan? Langsung memeras 5 triliun batu roh tingkat atas. Kamu sedang bermimpi. Qizu tentu saja menolak memberikannya. 5 triliun batu roh kualitas terbaik bukanlah jumlah yang kecil. Itu setara dengan warisan ras besar. Hehehe Xiaoqi, kau tidak akan memberikannya padaku. Xiao Fan mencibir, dan auranya meledak. Kalau begitu kau coba bertanya padaku apakah aku akan memberimu tinjuku. Mendengar ini, wajah Qizu menjadi pucat, dan dia segera mencoba merobek kekosongan dan pergi dengan paksa jika dia bertekad untuk melarikan diri. Xiao Fan benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Hehehe, kau boleh lari, tapi saat aku kembali ke Provinsi Tianshan kau tidak akan mengalami masa yang mudah. Xiao Fan berkata dengan dingin. Jumlah batu spiritual ini aku akan menagihmu bunganya nanti. Setelah mendengar ini, Qizu berhenti. Dia teringat akan keadaan menyedihkan klan anjing Yintian dan klan banteng iblis. Akhirnya, Qizu memilih untuk menyerah. Aku tidak membawa banyak batu spiritual, aku akan memberikannya padamu saat kita bertemu nanti. Qizu mengertakkan gigi. 5 triliun batu spiritual kelas atas, bagaimana dia bisa membawa begitu banyak? Ini bisa. Xiao Fan mengambil tas penyimpanan yang diberikan oleh Qizu sambil tersenyum. Ada sekitar 2 triliun batu spiritual kelas atas di dalamnya. Aku pergi sekarang, kata Qizu dingin. Pergilah, semoga perjalananmu menyenangkan dan sering-seringlah berkunjung ketika kamu punya waktu. Xiao Fan tertawa. Wajah Qizu muram, dan dia merobek celah di angkasa, dan sosoknya menghilang di dalam. Sebelum pergi, dia menatap Ratu Monster Iblis dengan penuh kebencian. Salah. Itu bukan lagi kebencian. Itu kebencian dan keluhan. Dia ditipu oleh Ratu Monster Iblis. Senior Qi ini. Qizu mengabaikan Ratu Monster Iblis dan langsung pergi. Menghilang tanpa jejak, Ratu Monster Iblis ditinggalkan sendirian dan berantakan tertiup angin. Hehehe Ratu Monster Iblis, di mana bala bantuanmu? Xiao Fan tersenyum, suasana hatinya sedang baik dan tidak bermaksud marah sama sekali. Kamu siapa kamu? Biarpun Ratu Monster Iblis tidak mau mempercayai kenyataan, namun dia juga melihat bahwa Xiao Fan tidaklah sederhana. Kalau tidak, bagaimana Qizu salah satu senior tua di Kyushu bisa begitu takut? Memilih untuk melarikan diri tanpa perlawanan. Aku Xiao Fan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Xiao Fan berkata dengan riang. Kamu jangan berpuas diri, aku masih memiliki bala bantuan yang belum tiba. Ratu Monster Iblis mengertakkan gigi. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada leluhur Jinlin. Tapi dia masih merasa tidak enak di hatinya. Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Hahaha, siapa lagi? Xiao Fan tersenyum lebih bahagia, matanya menyipit. Aku masih kekurangan batu roh. Mendengar ini, Ratu Monster Iblis hampir memuntahkan seteguk darah karena marah. Semua orang di dekatnya tercengang. Terutama para pemimpin ras iblis, ekspresi mereka paling menarik. Sudah berakhir Tuhan akan menghancurkan ras iblis kita. Seorang pemimpin iblis berkata dengan putus asa. Kemudian dia langsung disumpal oleh para pemimpin di sampingnya. Takut diperhatikan oleh Xiao Fan dan dibunuh oleh bintang iblis ini. Xiao Fan kejam, dan mereka tahu betul hal itu. Apakah orang itu baru saja melarikan diri? Lier berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu,
sambil menarik-narik sudut pakaian Zhao Yanfu. Ini benar. Zhao Yanfu mengangguk. Siapa dia? Kenapa dia begitu takut pada ayahmu? Zhao Yanfu bertanya. Bu, aku juga tidak tahu. Xiao Fan dan Ratu Monster Iblis berdiri berhadap-hadapan. Xiao Fan tidak terburu-buru mengambil tindakan, menunggu bala bantuan dari pihak lain. Ratu Monster Iblis, berapa banyak orang yang kau hubungi? Xiao Fan bertanya karena dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa kamu menanyakan ini? Aku hanya ingin tahu berapa banyak batu spiritual yang bisa aku dapatkan hari ini, kata Xiao Fan ringan. Ratu Monster Iblis. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Xiao Fan sengaja membiarkannya pergi dan memintanya memanggil bala bantuan. Desis dan kali ini, tidak jauh di luar kota barat laut, celah luar angkasa muncul. Sosok leluhur Jinlin muncul dengan niat membunuh. Dia datang relatif terlambat, jadi Ratu Monster Iblis menyuruhnya untuk datang langsung ke kota barat laut. Koordinatnya juga dikirim ke leluhur Jinlin. Jadi leluhur Jinlin datang langsung. Aura yang terpancar dari leluhur Jinlin sangat kuat dan menakutkan, dan pupil matanya memancarkan cahaya yang menawan. Dalam sekejap, dia merasakan aura Ratu Monster Iblis. Kemudian, dia menemukan seorang pemuda dari ras manusia sedang menatapnya dan bersenang-senang. Pria ini terlihat sangat familiar. Lama tidak bertemu Jinlin. Xiao Fan menyapa leluhur Jinlin sambil tersenyum. Brengsek, kenapa kamu ada di sini? Leluhur Jinlin tercengang. Dia pernah bertarung melawan Xiao Fan sebelumnya, dan dia dengan mudah dikalahkan pada langkah pertama. Hehehe, coba tebak. Xiao Fan tertawa gembira dan mengedipkan mata pada leluhur Jinlin. Bagaimana mungkin leluhur Jinlin tidak bisa bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi? Ratu Monster Iblis memanggilnya ke sini untuk menghadapi Xiao Fan. Astaga, bukankah ini berarti dia akan mati? Senior Jinlin, Ratu Monster Iblis benar-benar panik. Dia akhirnya yakin leluhur Xiong dan leluhur Kezu tidak datang, dan leluhur Qi telah melarikan diri. Semua ini karena ketakutan pada Xiao Fan. Kamu menipuku. Leluhur Jinlin menahan diri untuk waktu yang lama sebelum mengatakan ini kepada Ratu Monster Iblis. Aku tidak melakukannya. Ratu Iblis juga akan runtuh. Dia benar-benar ingin meminta bala bantuan untuk menghadapi Xiao Fan. Siapa sangka inilah hasilnya. Bala bantuan yang dia panggil terintimidasi. Hehehe, apa? Jinlin, apakah kamu akan melawanku? Kata Xiao Fan sambil tersenyum. Tidak, aku hanya lewat saja. Dendam di antara kalian tidak ada hubungannya denganku. Leluhur Jinlin berkata dengan dingin, berbalik dan hendak merobek kekosongan dan pergi. Tunggu dulu, Provinsi Yuming adalah wilayahku. Kau boleh datang sesuka hatimu dan pergi sesuka hatimu. Apa kau tidak menganggapku serius, Xiao Fan? Kata Xiao Fan dingin. Apa yang kau inginkan? Leluhur Jinlin menggertakkan giginya karena marah ketika mendengar ini. Bayar biaya perjalanan. Untuk membayar biaya perjalanan, leluhur Jinlin terkejut. Apa ini? Hehehe, Xiaoqi baru saja memberikannya. Sekarang giliranmu. Beri aku 5 triliun batu spiritual kualitas terbaik dan kamu boleh pergi. 5 triliun. Nenek moyang Jinlin tercengang. Dia tahu bahwa Xiao Fan memiliki nafsu makan yang besar. Tapi ini terlalu besar. 5 triliun datang hanya dengan satu mulut. Bahkan lusinan tambang batu spiritual berkualitas tinggi tidak dapat menghasilkan begitu banyak sumber daya. Apakah kamu gila? Leluhur Jinlin dipenuhi dengan niat membunuh dan matanya menyemburkan api. Dia merasa Xiao Fan sengaja mempermalukannya. Leluhur Jinlin memiliki sifat pemarah. Setidaknya ini jauh lebih populer daripada Qizu. Apa? Kamu tidak mau memberikannya? Kata Xiao Fan dingin. Apa-apaan ini? Aku pergi. Leluhur Jinlin berkata dengan dingin, meninggalkan beberapa kata. Dia berencana untuk merobek kekosongan dan pergi. Dia adalah senior tua dari ras monster, dan dia mempertahankan identitasnya sendiri. Sikapnya sekarang sudah rendah dan kejam. Pada akhirnya, dia diminta membayar biaya perjalanan.
Jika kabar ini tersebar, bagaimana dia bisa bepergian di masa depan? Berdasarkan ini saja, dia lebih tangguh dari Qizu. Xiao Fan juga sangat mengaguminya. Tetapi, jika kamu tidak membayar biaya perjalanan, apakah kamu pikir aku melepaskanmu? Xiao Fan berteriak dengan marah, dan bayangan burung phoenix di belakangnya meledak dengan cahaya ilahi, melebarkan sayapnya dan terbang menjauh dengan ganas. Kamu! Bang ledakan Xiao Fan langsung bertarung dengan leluhur Jinlin dengan serangan mematikan. Leluhur Jinlin berubah menjadi wujud aslinya, seekor kelabang raksasa yang sangat besar. Tapi hasilnya tetap saja luar biasa. Bang ledakan-ledakan tebasan Phoenix ilahi. Jeritan menyedihkan dari leluhur Jinlin tiba-tiba muncul dari tempat kejadian. Dia tidak bisa mengalahkan Xiao Fan sama sekali. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Dalam sekejap, tubuh leluhur Jinlin hancur beberapa kali, dan darah muncrat. Brengsek, leluhur Jinlin ingin melarikan diri, tapi Xiao Fan tetap tidak bisa menahannya. Leluhur Jinlin menemukan peluang, membuka celah luar angkasa, dan hendak masuk. Hehehe, Jinlin, kamu boleh kabur, tapi jangan tunggu aku berinisiatif mencarimu. Saat itu, jumlahnya tidak akan mencapai sekitar 500 triliun batu spiritual berkualitas tinggi. Dengan tenang, leluhur Jinlin yang baru saja separuh tubuhnya memasuki celah luar angkasa, tercengang. Apakah bintang iblis ini masih berencana datang ke rumahnya? Dia berani. Sejak saat itu, leluhur Jinlin ragu-ragu, tetapi akhirnya menyerah. Jika di Provinsi Yuming dia kehilangan sebagian wajahnya, hilangkan saja sebagian, tapi jika Xiao Fan mengetuk pintunya di Provinsi Tianshan, sudah tidak perlu memakai wajah lamanya. Qizu memikirkan hal ini, jadi dia dengan senang hati memberikan batu roh. Hanya itu yang kumiliki, aku berhutang. Sisanya, leluhur Jinlin mengertakkan gigi dan memberikan semua sumber daya yang dimilikinya. Yah, lumayan, aku akan pergi untuk menagih utangnya nanti, kamu boleh pergi, kata Xiao Fan riang. Leluhur Jinlin mendengus dingin, berbalik dan pergi. Ratu monster iblis tercengang dan membeku di tempat tunggu. Kali ini, Xiao Fan meraung lagi. Apa-apa lagi yang kamu inginkan? Leluhur Jinlin sangat marah. Bahkan setelah memberinya batu roh, orang ini masih menolak untuk melepaskannya. Hehehe Jinlin, sering-seringlah datang ke sini, Provinsi Yuming menyambutmu kapan saja. Xiao Fan ceria dan tidak marah sama sekali. Tubuh leluhur Jinlin gemetar karena marah, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia merobek kehampaan dan pergi, malu. Xiao Fan mengatakan ini untuk mempermalukannya. Menyaksikan leluhur Jinlin pergi, Ratu Monster Iblis sekali lagi berada dalam kekacauan. Kedua bala bantuannya sudah pergi. Qizu melarikan diri tanpa perlawanan. Leluhur Jinlin tidak bisa diharapkan sama sekali. Dan dia baru saja melihat kekuatan penuh Xiao Fan. Sangat menakutkan, bahkan leluhur Jinlin pun tidak bisa menahannya. Ini sudah berakhir. Dia sudah selesai. Ras monster juga telah tamat. Ratu monster iblis, apakah kamu masih memiliki bala bantuan? Xiao Fan tersenyum ringan. Tidak lagi, Ratu monster iblis berkata dengan gemetar. Kali ini dia takut. Bagaimana cara memprovokasi bintang iblis ini? Senior tua dari ras monster di Kyushu semuanya takut pada Xiao Fan. Hehehe, siapa lagi yang kamu panggil? Tidak apa-apa, aku akan menunggumu. Panggil tidak. Ratu monster iblis sangat sedih hingga dia hampir menangis. Dia akhirnya mengerti apa maksud perkataan Xiongsu. Keharmonisan mendatangkan kekayaan. Dia tidak boleh menyinggung bintang iblis ini sama sekali. Oh, lupakan saja. Xiao Fan menghela nafas, lalu berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, apakah kamu ingin menyerah sekarang? Kata-kata Xiao Fan penuh dengan keagungan tertinggi, tanpa senyuman main-main sebelumnya.
Aura dari tubuhnya menyebar dan menekan ke arah Ratu Monster Iblis, kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Xiao Fan barusan. Ratu Monster Iblis tahu betul bahwa dia sama sekali bukan lawan Xiao Fan. Aku menyerah. Ratu Monster Iblis ragu-ragu sejenak, berkata dengan suara yang dalam, lalu berlutut dengan satu kaki. Sangat bagus. Xiao Fan mengangguk. Mulai sekarang di Provinsi Yuming, 3 ras manusia, iblis dan monster hidup dalam damai. Ya, Tuan di dekatnya, banyak sekali orang, baik manusia maupun iblis berlutut dengan satu kaki. Itu semua begitu indah. Ratu Monster Iblis menyerah. Itu berarti ras monster telah menyerah. Ketiga suku bersatu. Itu dilakukan dengan sangat mudah. Ratu Monster Iblis menyerah untuk melawan. Bukannya dia tidak ingin melawan. Tetapi dia tahu betul bahwa sekalipun dia melawan, pada akhirnya dia akan ditekan. Belum lagi orang lain. Bahkan sekarang Ratu Monster Iblis sendiri merasa semuanya seperti mimpi, sangat tidak nyata. Provinsi Yuming pun bersatu. Itu dilakukan oleh manusia muda yang lahir beberapa tahun yang lalu. Masalah ini sungguh tidak dapat dipercaya. Xiao Fan meminta Ratu Monster Iblis dan para pemimpin ras iblis untuk pergi sementara. Sebarkan berita tentang penyatuan 3 ras manusia, iblis, dan monster. Mulai sekarang, manusia, iblis, dan monster ketiga ras akan hidup berdampingan. Kecuali jika ada masalah, iblis dan monster tidak diizinkan menyerang manusia. Jika kau berani tidak patuh, seluruh rasmu akan dimusnahkan. Suara nyaring Xiao Fan bisa terdengar ke segala arah. Dengarkan apa yang dikatakan Xiao Fan. Tak terhitung banyaknya manusia yang merasa gembira. Ratu Monster Iblis dan para pemimpin iblis merasa kesal. Mereka tidak berani meragukan perkataan Xiao Fan. Mereka juga tidak akan meragukannya. Hukuman ini dapat dikatakan sebagai pencegah yang ampuh bagi iblis dan monster. Jika dia hanya membunuh satu orang, kedua ras iblis dan monster mungkin tidak peduli. Mungkin mereka masih akan membunuh manusia. Namun ancaman genosida berbeda. Ada perlombaan besar di balik semua ini. Bukan saja kamu akan mati, tetapi rasmu sendiri juga akan dimusnahkan. Pencegahan semacam ini cukup menakutkan. Pemimpin setiap ras akan membatasi rakyatnya. Xiao Fan memberi waktu 7 hari kepada Ratu Monster Iblis dan para pemimpin ras iblis. Biarkan mereka menyampaikan berita penyatuan Provinsi Yuming, dan kemudian datang ke kota kerajaan manusia untuk menemukannya. Ratu Monster Iblis dan para pemimpin iblis pergi. Kembali dan laksanakan perintah sesuai instruksi Xiao Fan. Xiao Fan sedang dalam suasana hati yang baik, dan saat berikutnya dia muncul di samping Zhao Yanfu dan yang lainnya. Ayah Lier sangat gembira dan merasa bahwa ayahnya begitu hebat. Dia baru saja menunggangi kelabang raksasa. Sungguh disayangkan bahkan setelah leluhur Jinlin berubah ke wujud aslinya, dia masih dengan mudah ditekan oleh Xiao Fan. Hehehe, ayo kembali ke kota kerajaan. Xiao Fan menggendong Lier dan menatap kedua gadis itu dengan gembira. Oh baiklah, Zhao Yanfu menjawab dengan bingung. Masih tenggelam dalam apa yang baru saja dikatakan Xiao Fan. Begitu mendominasi. Apakah Provinsi Yuming sekarang sudah bersatu? Ini seperti mimpi. Baiklah. Ciyue Lianxiang sangat tenang. Dia tumbuh di Provinsi Tianshan. Meskipun dia tumbuh di klan, dia masih memiliki lebih banyak pengalaman daripada Zhao Yanfu. Xiao Fan menggunakan teknik Phoenix dan pergi bersama istri dan anaknya. Semuanya sudah berakhir. Umat manusia tiba-tiba menjadi gempar, lebih heboh dari sebelumnya. Hahaha, yang mulia, yang mulia. Dia benar-benar telah menyatukan 3 ras manusia, iblis, dan monster. Benar, semuanya benar. Ratu Monster Iblis bahkan sudah berlutut. Hebat. Kita tidak perlu khawatir lagi tentang serangan iblis dan manusia yang menjadi budak. Sekarang kita bisa pergi ke tempat umum. Banyak sekali orang yang gembira, bahkan para tetua pasukan dari keluarga besar seperti keluarga Wang, keluarga Gu, keluarga Sun,
dan keluarga Lin sangat gembira hingga mereka tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata. Keadaan Yuming telah berubah total. Ini adalah prestasi yang belum pernah terlihat di Provinsi Yuming. Ini juga sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh keluarga kerajaan manusia selama ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun. Masalah ini pun menyebar seluruhnya. Ras manusia di Provinsi Yunming sedang gempar. Momen ini, tidak ada suara yang menentang Xiao Fan. Mereka semua mendukungnya dan merasa bahwa Xiao Fan harus duduk di atas tahta. Xiao Fan tidak, Yang Mulia terlalu kuat. Hahaha, Ratu Monster Iblis berlutut. Ratu Monster Iblis benar-benar berlutut. Para iblis telah menyerah, dan kita dapat dengan bebas bepergian ke wilayah ketiga ras mulai sekarang. 3 hari telah berlalu, tetapi dampak dari kejadian ini tidak berkurang, malah menjadi semakin parah. Situasinya berkebalikan bagi kedua ras iblis dan monster. Kenapa menyerah pada umat manusia? Sialan, aku lebih baik mati di medan perang daripada menyerah. Bagaimana mungkin kita bisa tunduk pada ras manusia? Tidak mungkin. Suara perlawanan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari ras iblis dan monster. Membuat iblis dan monster tunduk pada umat manusia. Ini lebih menyakitkan daripada membunuh mereka. Sayang sekali, tidak ada gunanya melawan. Baik itu Ratu Monster Iblis maupun para pemimpin ras iblis. Ada satu cara untuk menghadapi ketidakpatuhan semacam ini. Bunuh tanpa ampun. Kebangkitan Xiao Fan tak terbendung. Mereka telah mengalami sendiri betapa mengerikannya Xiao Fan dan tahu mereka tidak mampu menandinginya. Terutama Ratu Monster Iblis. Leluhur Kilin ketakutan dan leluhur Jinlin dipukuli. Kekuatan Xiao Fan saat ini bahkan tidak sebanding dengan kekuatan Provinsi Yuming. Di seluruh Kyushu itu mungkin kemunduran terbesar. Bagaimana kita bisa melawan hal ini? Dan kuncinya adalah Xiao Fan masih muda. Dia baru berusia 20-an. Masih ada banyak waktu bagi monster manusia seperti itu untuk bertahan hidup. Dan bencana besar 10.000 tahun akan datang. Nasib apa yang akan terjadi selanjutnya? Tak seorang pun dapat mengatakannya. Siapa tahu, menyerah kepada Xiao Fan mungkin menjadi cara untuk bertahan hidup. Kota kerajaan manusia. Semua orang di keluarga Zhao sangat gembira. Xiao Fan menekan dua ras iblis dan monster. Keluarga Zhao-nya dapat dikatakan mendapat banyak manfaat dari hal ini. Dan Xiao Fan tidak menyukai kekuasaan. Semua kekuasaan diserahkan kepada keluarga Zhao. Dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Ratu Monster Iblis dan para pemimpin ras iblis bergegas ke kota kerajaan manusia. Xiao Fan duduk di singgasana istana. Dia tampak tenang saat menatap Ratu Monster Iblis dan para pemimpin iblis di bawah. Leluhur keluarga Zhao dan kepala keluarga Zhao juga berdiri di samping. Leluhur dan kepala keluarga Zhao merasa semua ini seperti mimpi. Ini sungguh tidak nyata. Suatu hari nanti, mereka mungkin bisa berdiri bahu-membahu dengan Ratu Monster Iblis dan yang lainnya. Ratu Monster Iblis dan para pemimpin iblis bersikap hormat. Sekalipun dalam hati tidak bersedia, tetap harus melupakannya demi harga diri. Tidak mungkin, aku tidak bisa mengalahkannya. Xiao Fan terlalu kejam sekarang. Selama 7 hari ini, Ratu Monster Iblis menggunakan koneksinya sendiri untuk mencari tahu apa yang telah dilakukan Xiao Fan di Provinsi Tianshan. Itu membuatnya ketakutan. Dia benar-benar menekan semua anggota ras monster yang kuat dan pergi ke rumah mereka untuk memeras dan mengancam mereka. Setelah dipromosikan ke ranah Yuding, dia menyeret tubuhnya yang terluka parah untuk bertarung melawan senior tua dari ras monster seperti leluhur Jinlin dan leluhur Kilin, dan bahkan menang. Bahkan Taois Wuji dari Sekte Tianji pun hormat pada Xiao Fan. Ini adalah eksistensi yang tidak dapat dipecahkan. Bagaimana ini bisa menjadi seperti itu? Saya tidak mampu menyinggung Anda. Situasi iblis pun serupa. Mereka juga menyelidiki apa yang dilakukan Xiao Fan di Provinsi Tianshan. Lalu semua pemimpin iblis tercengang. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan manusia? Kejam sekali.
Kedua anak kandung Raja Iblis Provinsi Tianshan sama-sama mengakui Xiao Fan sebagai master mereka. Putri Kaisar Iblis telah ditiduri dan dia sepenuhnya mengabdi pada Xiao Fan. Garis keturunan penguasa iblis memiliki hubungan dekat dengan Xiao Fan. Bagaimana mereka bisa menolaknya? Dia bahkan tidak terpikir untuk meminta bantuan. Setelah itu, aku akan meninggalkan Provinsi Yuming. Kalian dan yang lainnya harus bersatu dan bersikap ramah, saling membantu, saling menghormati dan mencintai mengerti. Xiao Fan berkata dengan tenang. Ratu Monster Iblis, pemimpin iblis, leluhur keluarga Zhao, patriark keluarga Zhao. Xiao Fan memanggil mereka. Mereka semua mengira ada sesuatu yang besar sedang terjadi, seperti pembagian wilayah Provinsi Yuming dan pembayaran pajak serta upeti, hasil. Apa ini? Yang mulia, kemana Anda pergi? Leluhur tua keluarga Zhao bertanya. Xiao Fan akan pergi. Bagaimana dengan umat manusia? Mungkinkah itu? Memikirkan hal ini, hati leluhur keluarga Zhao berdebar kencang. Dia berusaha sekuat tenaga menyembunyikan kegembiraannya dan tidak menunjukkannya. Tinggalkan tempat ini dan berkeliling, kata Xiao Fan ringan. Menyatukan Provinsi Yuming pada awalnya merupakan hal yang wajar. Dia tidak menginginkan wilayah ini. Ras manusia akan diserahkan kepada keluarga Zhao untuk dikelola. Keluarga Zhao akan menggantikan keluarga kerajaannya dan menjadi keluarga kerajaan yang baru. Xiao Fan melanjutkan. Mendengar ini, leluhur keluarga Zhao tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Seluruh tubuhnya gemetar dan dia berlutut. Terima kasih, Yang Mulia. Kepala keluarga Zhao berdiri di sana dengan linglung. Butuh waktu lama baginya untuk bereaksi dan dia juga berlutut. Terima kasih Yang Mulia. Keluarga Zhao, saya bersumpah setia kepada Yang Mulia sampai mati. Keluarga Zhao telah bangkit sepenuhnya. Ratu Monster Iblis dan para pemimpin iblis lainnya menyaksikan dengan tenang. Keluarga Zhao dari ras manusia adalah pengganti keluarga kerajaan dan tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka. Satu-satunya orang yang mereka takuti adalah Xiao Fan. Leluhur dan kepala keluarga Zhao terus-menerus menyatakan kesetiaan mereka kepada Xiao Fan. Mereka tahu betul bahwa keluarga Zhao menjadi bagian dari keluarga kerajaan sebagai hadiah dari Xiao Fan. Dengan kata lain, jika Xiao Fan bisa memberi, dia tentu juga bisa mengambil. Dan setelah Xiao Fan pergi, mereka harus berpegangan erat. Kalau tidak, bagaimana jika kedua ras iblis dan monster itu tetap tidak mau menyerah terhadap ras manusia? Bagaimana hasilnya? Orang cerdik seperti leluhur keluarga Zhao tidak akan pernah melakukan kesalahan serendah itu. Baiklah, tidak usah sungkan-sungkan, ucap Xiao Fan enteng sambil melambaikan tangannya memberi isyarat kepada leluhur dan kepala keluarga Zhao agar berdiri. Sungguh menjengkelkan mendengarkan perkataan jilatan mereka. Ras manusia diserahkan kepada keluarga Zhao untuk dikelola. Xiao Fan menganggapnya cukup bagus. Ini jelas lebih baik dari Kongsu. Selanjutnya, kita tidak akan membagi wilayah satu sama lain, dan umat manusia dapat dengan bebas mengambil sumber daya di area publik. Selain itu, ras iblis dan monster juga akan memberikan beberapa wilayah perbatasan kepada umat manusia. Kita bisa membicarakan masalah ini nanti. Baiklah, Xiao Fan berkata dengan tenang. Ratu Monster Iblis dan para pemimpin iblis saling berpandangan. Lalu mereka semua menjawab ya. Leluhur dan kepala keluarga Zhao tentu saja tidak keberatan. Ini baik untuk umat manusia. Dapat dikatakan bahwa Xiao Fan sekarang adalah kaisar Provinsi Yuming. Ketiga ras manusia, iblis, dan monster semuanya mematuhinya. Melihat bawahannya begitu patuh, Xiao Fan mengangguk puas, lalu melemparkan puluhan slip giok komunikasi kepada Ratu Monster Iblis, leluhur keluarga Zhao, para pemimpin ras iblis, dan yang lainnya. Setelah aku pergi, kamu bisa menghubungiku jika kamu memiliki masalah. Apakah kamu mengerti? Kata Xiao Fan dengan ringan. Ya, semua orang setuju. Xiao Fan berpikir sejenak dan tersenyum cerah. Satu hal lagi, aku kekurangan uang akhir-akhir ini. Saat kau kembali,
kirimkan aku 90% sumber daya di perbendaharaanmu masing-masing. Mengerti, kasihan brengsek. Mendengar Xiao Fan mengatakan ini, wajah Ratu Monster Iblis dan para pemimpin iblis berkedut. Orang ini baru saja memeras 10 triliun batu roh tingkat atas. Apakah ini yang disebut kemiskinan? Sungguh lelucon. Namun, Ratu Monster Iblis dan para pemimpin ras iblis tidak berani membantah dan menyetujui secara serempak. Ini adalah sesuatu yang mereka duga. Hanya saja jumlah yang diminta Xiao Fan agak terlalu tinggi. Xiao Fan mengangguk puas, lalu menatap leluhur dan kepala keluarga Zhao. Leluhur dan kepala keluarga Zhao memiliki senyum puas di wajah mereka. Mereka percaya bahwa kata-kata Xiao Fan ditujukan pada dua ras iblis dan monster. Tetapi, kelihatannya tidak benar. Mengapa Xiao Fan terus menatap mereka? Menatap dengan saksama. Apa artinya ini? Yang mulia, bolehkah saya tahu maksud Anda? Leluhur keluarga Zhao bertanya dengan ragu-ragu. Dia tidak mengerti apa maksud Xiao Fan dengan menatapnya seperti itu. Tidak ada noda di wajahnya. Hehehe, bukankah aku baru saja mengatakan bahwa aku sangat miskin akhir-akhir ini? Tolong kirimkan aku beberapa sumber daya nanti, kata Xiao Fan dengan gembira. Leluhur keluarga Zhao, patriark keluarga Zhao ini. Apakah Xiao Fan kekurangan batu roh? Sebelumnya dia dengan santai memberikan ratusan miliar batu roh kelas atas pada keluarga Zhao. Dan tidak banyak sumber daya di gudang umat manusia di Provinsi Yuming. Xiao Fan telah pergi ke sana secara langsung sebelumnya dan mengambil sebagian besarnya. Leluhur dan kepala keluarga Zhao tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Keluarga Zhao menjadi keluarga kerajaan baru. Bukankah sumber daya keluarga Zhao akan menjadi sumber daya keluarga kerajaan? Itu, sumber daya di gudang keluarga Zhao. Bukankah itu berarti kita harus memberikan 90% kepada Xiao Fan? Meskipun Xiao Fan tidak mengatakannya secara langsung, tampaknya inilah yang dimaksudnya sekarang. Jika tidak terjadi apa-apa sebelumnya, keluarga Zhao akan menjadi sangat miskin. Namun sekarang sumber daya keluarga Zhao sama sekali tidak sedikit, semuanya disediakan oleh Xiao Fan. Namun leluhur dan kepala keluarga Zhao tidak dapat memahaminya. Ini semua diberikan oleh Xiao Fan, mengapa dia menginginkannya lagi? Apa alasannya? Ya, Tuan. Akan tetapi, meskipun dia diam-diam mengeluh dalam hatinya, leluhur keluarga Zhao tetap langsung menyetujuinya, berikan saja. Mungkin Yang Mulia hanya berpura-pura. Seharusnya mereka tidak tahu sama sekali. Xiao Fan kemudian menemukan bahwa Lier adalah tubuh suci kuno. Kalau saja aku tahu dari awal anakku akan menghabiskan batu roh sebanyak itu. Mengapa aku memberikan begitu banyak batu roh kepada keluarga Zhao? Baiklah semuanya, silakan pergi, kirimkan semua batu roh kepadaku dalam 3 hari. Aku akan pergi dalam 3 hari. Xiao Fan berkata dengan gembira. Begitu cepat, Ratu Monster Iblis dan para pemimpin klan iblis awalnya sangat tidak senang, tetapi ketika mereka mendengar Xiao Fan akan pergi mereka bahagia lagi. Faktanya, jika mereka melihatnya sekarang, keadaan Yuming tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Artinya, manusia tidak dapat dibunuh dan manusia dapat bergerak bebas di area publik. Kendali atas ras mereka masih berada di tangan mereka. Semua orang harus pergi. Satu-satunya orang yang tersisa di istana adalah leluhur keluarga Zhao, kepala keluarga Zhao, dan Xiao Fan. Yang Mulia, apakah Anda terburu-buru untuk pergi? Leluhur keluarga Zhao berkata dengan khawatir. Xiao Fan pergi begitu cepat sehingga umat manusia kehilangan daya juangnya. Lah khawatir para iblis dan monster akan mempersulit umat manusia. Ya, masih ada hal yang harus dilakukan. Seolah bisa melihat kekhawatiran leluhur keluarga Zhao, Xiao Fan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan segera kembali dan tidak akan membiarkan apa terjadi padamu. Ini terima kasih, Yang Mulia. Leluhur keluarga Zhao memberi hormat dengan hormat. Xiao Fan tersenyum dan berencana untuk pergi. Yang Mulia, tunggu sebentar.
Leluhur keluarga Zhao memanggil Xiao Fan untuk berhenti lagi. Ada lagi, Xiao Fan berkata dengan heran. Yang mulia, tentang memberikan 90% sumber daya gudang apakah Anda benar-benar memberikannya kepada saya? Leluhur keluarga Zhao bertanya dengan suara rendah dengan nada ragu. Xiao Fan tertegun, dan langsung mengerti apa maksud leluhur keluarga Zhao. Orang tua ini tidak mau menyediakan sumber daya. Dia pasti akan merasa malu jika meminta kembali batu roh yang telah diberikan Xiao Fan. Itulah sebabnya dia baru saja mengumumkan bahwa keluarga Zhao akan menjadi keluarga kerajaan baru. Jadi dia ingin membuat keluarga Zhao berdarah bersama. Hasilnya, orang ini terlalu pelit. Yahya, aku tidak kekurangan batu spiritual, tapi ini adalah sebuah sikap, apakah kau mengerti? Xiao Fan terbatuk kering dan berkata penuh arti, saya mengerti yang mulia, saya mengerti semuanya, jangan khawatir. Leluhur keluarga Zhao tiba-tiba menyadari dan dengan cepat menyetujui. Perkataan Xiao Fan sangat jelas. Ini masalah sikap. Kedua ras iblis dan monster sepakat. Keluarga Zhao tidak bahagia. Lucu sekali. Bukankah ini akan membuat Xiao Fan kehilangan muka? Baguslah, Xiao Fan mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Demi anakku ini satu-satunya cara. Xiao Fan hanya merasa menyesal karena dia tidak bisa menggunakan sumber daya di diagram bintang. Kalau tidak, dia tidak akan seperti ini. Xiao Fan memberitahu Zhao Yanfu dan Qiyu Lianxiang bahwa dia akan pergi dalam 3 hari. Meskipun Zhao Yanfu sedikit enggan, dia masih berharap untuk bersama Xiao Fan. Ekspresi Qiyu Lianxiang berubah. Ada apa? Apakah kamu tidak enak badan? Xiao Fan menatap Qiyu Lianxiang dan bertanya. Ini tidak. Qiyu Lianxiang menggelengkan kepalanya. Dia sedang memikirkan bagaimana cara menjelaskannya kepada Lan Zakue 3 hari kemudian. Zhao Yanfu telah mengemas barang-barang yang ingin dibawanya. Sekarang dia tidak memiliki saudara di Provinsi Yuming. Tapi leluhur keluarga Zhao, dan semua orang di keluarga Zhao enggan berpisah dengan Zhao Yanfu. Tentu saja kebanyakan dari mereka hanya berpura-pura. Identitas Zhao Yanfu sekarang berbeda. Dapat dikatakan bahwa Zhao Yanfu telah memberikan kontribusi yang sangat diperlukan bagi status keluarga Zhao saat ini. Jika bukan karena dia pengorbanan, bagaimana ini bisa terjadi? Tentu saja Zhao Yanfu bersedia melakukan pengorbanan awal. Ratu Monster Iblis dan semua pemimpin ras iblis datang dan menyerahkan 90% sumber daya di rumah harta mereka kepada Xiao Fan. Tidak ada seorang pun yang berani menyembunyikan kekurangannya. Sekarang kamu sudah menyerah pada Xiao Fan, tidak perlu melakukan hal semacam itu hanya akan membuatmu tidak bahagia. Bintang iblis ini kelihatannya mudah diajak bicara, tetapi sebenarnya sangat ganas. Lakukan saja saat dia mengatakannya. Mereka tidak mau membuat bintang iblis ini marah hanya karena masalah sekecil itu. Dan leluhur keluarga Zhao juga memberi Xiao Fan puluhan tas penyimpanan secara langsung. Kebanyakan dari mereka adalah sumber daya yang awalnya diberikan Xiao Fan kepada keluarga Zhao. Semua kembali sekaligus. Sangat bagus. Xiao Fan mengangguk puas. Baiklah, aku pergi. Kalian tetaplah di sini. Xiao Fan tersenyum. Dia tidak ingin membuang waktu untuk hal lain. Dia membawa kedua gadis itu dan Lier dan terbang ke udara. Selamat tinggal, Yang Mulia. Selamat tinggal, Yang Mulia. Selamat tinggal, Yang Mulia. Ratu Monster Iblis, keluarga Zhao, dan para pemimpin klan iblis semuanya membungkuk dan mengantarnya pergi. Bayangan burung Phoenix muncul, berteriak dalam kehampaan, lalu terbang menjauh. Ketika Xiao Fan pergi, sang Ratu Monster Iblis mengembuskan napas dan menggelengkan kepalanya, lalu dia melirik leluhur keluarga Zhao dan yang lainnya dengan ekspresi jijik. Para pemimpin iblis juga menghela napas lega. Bintang iblis ini akhirnya pergi. Leluhur keluarga Zhao senang. Namun, kepala keluarga Zhao dan para tetua keluarga Zhao merasa cukup tertekan. Lagi pula, tanpa Xiao Fan, Ratu Monster Iblis dan sekelompok pemimpin iblis berada tepat di sampingnya.
bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.